Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan pada penguasa dan beserta isinya Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan untuk selalu dapat fokus, untuk selalu dapat bersemangat berkuliah walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam perkuliahan teori probabilitas. Pada kali ini kita bersama dengan mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Nah, kita akan melanjutkan cerita peluang kita. Kalau pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai hukum peluang total dan hukum peluang penjumlahan, hukum penjumlahan peluang dan perkalian peluang. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan teori berikutnya, yaitu peluang bersyarat dan saling bebas. Jadi, kalau kita berbicara mengenai peluang, konsep-konsep yang telah ada, konsep-konsep yang lama itu tetap berlaku hingga sampai kapanpun. Konsepnya apa? Peluang selalu merupakan peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Jadi untuk teknik mencari ruang sampel dan teknik mencari peristiwa kita telah bahas habis. Oleh sebab itu mohon sedianya diulang-ulang di rumah. Kalau tidak mengerti silakan buka kembali video yang telah kita berikan. Nah, kita akan lihat yang pertama sekali adalah peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu bahasa kerennya disebut dengan conditional probability. Jadi kalau kita lihat definisinya, the conditional probability of an event, ingat sekali lagi, probability itu ada pada event, okay? Conditional probability of an event A given that an event B has occurred is equal to, wah ini dia. Jadi kalau peluang A bersyarat B artinya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B dengan syarat bahwa peluang B mesti besar dengan 0. Nah, simbol peluang A garis B ini katanya is read probability of A given B, of A given B. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita pahami dalam masalah peluang bersyarat ini? Yang pertama tentu ada dua peristiwa yang tergabung sekaligus dalam cerita peluang bersyarat. Di mana dalam menentukan peluang peristiwa A bersyarat B, artinya adalah kita mesti menentukan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Jadi bersyaratnya diberikan syarat B itu sebagai pembagi. Nah, dalam bagi-membagi tentu pembagi harus besar dari 0. Nah, dalam buku lain juga dikatakan bahwa conditional probability of A given C is given by, sama aja peluang A irisan C pembaginya adalah peluang C dengan syarat peluang C besar dari 0. Sedangkan menurut buku yang lain bahwa peluang E bersaraf F adalah peluang E irisan F dibagi dengan peluang F dengan syarat peluang F besar dari 0. Ingat cara penulisan irisan, kadang-kadang dia hanya menulis EF saja, kadang-kadang dia menggunakan irisan. Nah, dalam teorinya, dalam praktek persoalan, dalam menjawab soal atau soal yang diberikan,
Kadang-kadang disebut kata-kata given. Oke, kadang-kadang disebut kata-kata given, berarti kata-kata given itu nanti merupakan peluang A bersyarat B. Bersyaratnya itu dengan bahasa lain given. Tapi jika tidak ada bahasa given, maka bahasa lain di antara adalah jika telah diketahui, jika telah terjadi. Jadi bahasa dalam konteks nantinya menghitung-hitung peluang dari soal-soal yang ada, itu tidak selalu ada bahasa given di situ, tapi ada bahasa-bahasa yang lain yang diberikan. Kita nanti akan lihat. Tapi secara konsep, cara menghitungnya adalah pembaginya adalah selalu yang disyaratkan. Oke? Jika peluang A bersyarat B, maka cara mencarinya peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kalau A bersyarat C, pembaginya peluang C. Kalau E bersyarat F, pembaginya adalah peluang F. Ingat, nah, satu konsep yang mesti dipegang teguh, pegang kuat adalah rumus peluang adalah peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Pastikan saudara mengenal ruang sampel, baru saudara mengenal event. Oke, sebab itu kita tengok beberapa contoh, karena memang konsep pembelajaran kita di teori probabilita ini, kita lebih mengedepankan membedah buku-buku yang saya berikan, terus kita perdalam dengan contoh-contoh soal yang banyak, baik itu berdasarkan contoh di buku yang telah kita kirim, ataupun latihan di buku yang kita kerjakan. Oke, seperti contoh misalnya, contoh 2A, kalau kita lihat contoh 2A ini seperti koin nih, koin dilantunkan 2 kali, ya nih, seperti koin dilantunkan 2 kali katanya. Tentu kita tahu kalau koin dilantunkan, tentu ruang sampel koin itu adalah HHH, HT, TH, dan TT. Nah, katanya begini, jika ada 2 peristiwa katanya, yang mana katanya peristiwa ada peristiwa E, oke. Peristiwa E katanya adalah event the both flip lane heads, artinya peristiwa kedua-duanya H. Oke, jadi kalau kita lihat, what is the conditional probability that both flip result in heads given? Nah, ini dia given. Given that the first flip does. Artinya apa? Ada 2 peristiwa dalam soal ini. Soal pertama adalah kedua-duanya H, dan peristiwa yang pertama atau peristiwa E yang diberikan kedua-duanya H. Jadi kalau kita lihat kedua-duanya H, lalu peristiwa F salah satunya. Oke. First, yang pertama H. Yang pertama muncul H. Jadi kalau gitu, cerita peluang ini adalah kita yang ditanya adalah berapakah peluang jika kedua-duanya kepala dengan syarat atau given diberikan bahwa yang di muka atau first yang pertama sekali adalah H. Jadi kalau kita lihat peristiwanya ada 2, andaikan E itu adalah kedua-duanya H, sedangkan F itu yang pertamanya muncul H, tentu cara menghitungnya adalah peluang E irisan F-nya apa? Pasti HH. Karena yang sama itu adalah HH. 1/4 bagi dengan 2/4. Ingat, peluangnya selalu menurut konsep dasar yang ada. Kenapa dibagi dengan 4? Karena seluruh hasil kemungkinan atau ruang sampelnya adalah 4. Jadi jangan ragu mengenai peluang, pembaginya selalu adalah seluruh hasil kemungkinan yang ada. Jadi peluang HH itu adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena dia irisannya ada 1, irisannya antara HH itu sendiri. Peristiwa E adalah kedua-duanya muka, sedangkan peristiwa F adalah yang pertamanya muka. Kalau yang pertamanya muka tentu ada HH dan ada HT. Jadi sesuai dengan konsep maka peluangnya adalah setengah.
Oke, kita lanjut dengan contoh kedua. Apa kata contoh kedua? Katanya dalam suatu mangkuk katanya ada memuat kelereng putih 10, kelereng kuning 5, kelereng hitam ada 10. Katanya begini. Katanya gini. Jika kelereng itu dipilih secara acak dari dalam mangkuk dan dinyatakan bahwa tidak satu pun kelereng hitam, berapakah peluang that is yellow? Nah, ini yang saya katakan tadi, contoh soal 22B, tidak ada bahasa given di sana. Tidak ada bahasa given di soal nomor 2B. Tapi soal nomor 2B telah dikatakan bahwa katanya apa? Telah terjadi tidak satu pun dia itu kelereng berwarna hitam. Lalu ditanya berapakah peluang yang berwarna kuning? Artinya apa? Hal ini sama artinya kita mencari berapakah peluang kuning dengan syarat atau given by tak satu pun dia itu kelereng berwarna hitam. Jadi ada dua peristiwa di sini katanya. Peristiwa Y adalah peristiwa terpilihnya berwarna kuning, sedangkan B komplement itu artinya adalah tak satu pun yang berwarna hitam. Jadi irisan Y beririsan dengan B komplement dibagi dengan peluang B komplement. Jadi kalau peluang B komplement itu tak satu pun hitam, jadi yang maksudnya apa di situ? Dia yang dimaksudkan tentu adalah putih dan kuning. Jadi irisannya apa? Irisan antara kuning dengan tak satu pun hitam, ya kuning itu sendiri. Berapa kuning tadi? Ada 5. Berapa peluangnya? 5/25. Kenapa per 25? Karena seluruh kelereng yang ada dalam mangkuk tersebut 10 putih tambah 5 kuning tambah 10 hitam. Ada 25. Jadi kalau begitu peluang irisan antara kuning dengan tak satu pun yang hitam adalah kuning itu sendiri, yaitu 5/25 dibagi dengan peluang tak satu pun yang hitam. Tak satu pun hitam itu apa? 10 putih tambah 5 kuning, yaitu 15/25. Jadi 5/25 dibagi dengan 15/25 mendapat hasilnya 1/3. Oke guys. Pengalaman pertama. Seperti yang saya sampaikan di awal, dalam soal tidak selalu disebutkan kata-kata given. Contoh 2A yang pertama diberikan bahasa given, tapi contoh kedua tidak diberikan bahasa given. Nah, ini bisa dipahami dengan baik jika saudara rajin membaca buku. Akan nampak semua perbandingan soal. Oke guys, saya rasa ini tidak terlalu susah. Sangat mudah. Yang perlu saya sampaikan adalah pastikan you tetap memegang teguh konsep peluang, peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Jadi walaupun nanti dikatakan irisan kuning dan tak satu pun hitam, tak satu pun hitam tadi maksudnya yang ada hanya putih dan kuning. Kalau diiriskan dengan kuning tentu kuning itu sendiri, peristiwa kuning ada 5 dibagi dengan ruang sampel 25. Sedangkan peluang tak satu pun berwarna hitam, yaitu 10 putih tambah 5, berarti ada 15 peristiwanya, pembaginya tetap 25. Oleh sebab itu, pembaginya selalu adalah ruang sampel. Oke, itu pengalaman pertama. Kita akan lihat selanjutnya. Oke, kita telah lihat peluang bersyarat. Kita lanjutkan terus. Jadi kalau begitu, tetap kita pegang konsep teguh bahwa peluang A bersyarat B kadang-kadang diberikan bahasa given, kadang-kadang tidak diberikan bahasa given. Kita lihat contoh 216.
Katanya begini, merek kopi ada X, Y, dan Z. Di ranking menurut rasa oleh juri. Jadi ada kopi bermerek X, Y, dan Z di ranking oleh juri. Katanya ada beberapa peristiwa. X lebih baik daripada Y, X itu yang terbaik, X itu yang 2 yang terbaik, X itu 3 yang terbaik. Jadi kalau begitu, dalam bayangan kita apa? Apa ruang sampelnya? Apa titik sampelnya? Titik sampelnya pasti adalah urutan dari kopi itu tadi. Kalau X, Y, Z dikatakan X yang terbaik. Tapi kalau Y, X, Z, X nomor 2, Y yang terbaik. Nah, berapa banyakkah susunan X, Y, Z yang terjadi? Kita telah bahas guys. Susunan yang terjadi kalau objeknya berbeda 3 faktorial ada 6. Itu pertemuan yang pertama. Jangan sampai tidak paham. Jadi kalau susunannya X, Y, Z yang mungkin apa? X, Y, Z, Y, X, Z, Z, X, Y, X, Z, Y, dan seterusnya. Ini adalah 6 susunan. Nah, susunan ini berdasarkan ranking rasa kopi. Kalau X, Y, Z artinya kopi X terbaik, Y nomor 2 terbaik, Z nomor 3 yang terbaik. Kalau Z, Y, X artinya Z yang pertama terbaik, Y yang kedua terbaik, X yang ketiga terbaik. Jadi kalau gitu, kalau A, brand X is prefer to Y, artinya X selalu di depan Y. Mana dia? E1. Mana lagi? E5. Mana lagi? E2. Itu dia. Berarti E1, E2, E5. Kenapa E1, E2, E5? Karena peristiwa A menyatakan bahwa X itu di depan si Y. Pokoknya X di depan si Y. X, Y, Z memang betul X di depan Y. Kalau E2, X, Z, Y, betul X di depan Y. Meskipun Y nomor 3 tidak ada pengaruh. Yang penting dia di depan. E5, walaupun X di nomor 2 tidak pengaruh. Karena X di depan Y. Yang B, X yang terbaik. Yang terbaik ada E1 dan ada E2. Yang terbaik B, E1, E2. Yang C, rank second best. X itu yang kedua. Yang kedua, nih contoh misalnya YXZ, E3, E5. Berarti E3, E5, dan seterusnya. Nah, kita dapat katakan bahwa berapakah peluang A? Ingat peluang A titik sampelnya ada 3, titik sampel peristiwa A3, titik sampel dari ruang sampel 6, berarti peluang A adalah 3/6 atau setengah. Sedangkan peluang A bersyarat B, tentu peluang A irisan B. Kita lihat A irisan B. Apa yang beriris? Ternyata E1, E2. Berarti 2/6 dibagi dengan peluang B sebagai syarat 2/6, 1. Oke guys, 1. Dan begitu seterusnya. PAD kenapa 0? Karena A irisan dengan D tidak ada. Di mana A titik sampelnya E1, E2, E6. Sedangkan D titik, E1, E2, E5. Sedangkan D, E4, E6. Maka tidak ada irisan, pasti dia 0. Oke. Pengalaman contoh soal yang berikutnya. Berbeda dari contoh soal yang sebelumnya. Semakin banyak saudara memahami contoh soal yang ada dan ditambah dengan sering membaca buku yang saya share, insya Allah Anda akan dapat banyak ilmu tentang peluang. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, pengalaman-pengalaman dalam kuliah daring ini, terutama kuliah dengan saya, sesuai dengan permintaan request Anda, kita pertajam dengan contoh soal, maka saya akan berupaya untuk menentukan banyak soal yang ada di buku. Nah, kita lihat, ini yang paling penting guys. Nah, ini dia. Nah, dalam soal itu sering ada 2 peristiwa yang digabungkan seperti dalam tabel. Kadang-kadang ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan peristiwa yang satu lagi adalah tingkat pemahaman belajar baik tidak baik. Artinya
ada 2 peristiwa dan setiap peristiwa tadi ada lagi sub peristiwanya. Contoh misalnya seperti saya katakan tadi, jika ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan membaris dan mengolom itu adalah pintar, tidak pintar, merupakan tingkat kemampuan belajar. Jadi ada jenis kelamin dibagi dengan 2 subnya lagi, laki-laki perempuan, dan kemampuan belajar dibagi lagi subnya menjadi pintar dan tidak pintar. Soal seperti ini akan selalu Anda jumpai, akan sering Anda jumpai. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang paling pasti di sini adalah ruang sampelnya adalah hasil jumlah. Jadi kalau kita lihat di sini, guys. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah A itu adalah N12 tambah N22, ini jumlah A. Sedangkan N12 ini adalah A irisan B. Oke. Sedangkan membaris N11 tambah N12 adalah jumlah B. Yang di bawah jumlah B komplemen. Sedangkan titik ini guys, titik A irisan B. N11 adalah irisan A dan B. Sedangkan N11 tambah N21 adalah jumlah A. Jadi ada irisan, ada jumlah A. Sedangkan N besar adalah ruang sampel. Jumlah secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya nanti seperti contoh katanya, berapakah peluang B? Peluang B tentu kita harus paham berapa jumlah B, tentu B itu, ini dia jumlahnya, dibagi dengan ini peristiwa titik sampel B, dan ini N adalah ruang sampel. Oke, jadi kalau ditanya berapa peluang A, tentu kita akan lihat jumlah A-nya adalah ini, N11 tambah N21, sedangkan ruang sampelnya N besar. Dan setelah dapat itu, insya Allah kita akan dapat contoh seperti peluang A irisan B. Tentu yang kita tahu peluang peluang A bersyarat B. Kenapa rumusnya N11 dibagi dengan N11 tambah N12? Ingat, peluang A bersyarat B adalah A irisan B. Yang mana A irisan B? A irisan B ini dia, N11. Jadi peluangnya N11 per N besar. Jadi di sini buat dulu N11 per N besar dibagi dengan peluang B. Peluang B di sini adalah nih, N11 tambah N12 per N besar. Jadi kenapa N besarnya hilang? Itu dapat kita pahami. A irisan B-nya N11 per N besar, sedangkan peluang B-nya N11 tambah N12 per N besar, N besarnya itu sama-sama N besar bisa hilang. Oke guys, kita lihat contoh realnya seperti apa. Jadi ini pengalaman yang baru tentang bersyarat. Kita lihat contohnya guys, katanya di sini, ada jumlah 500 pasangan yang telah menikah yang didaftarkan gaji tahunannya. Menurut informasi berikut katanya ada istri pendapatan yang kurang dari $25, ada istri pendapatan yang lebih dari $25, ada suami pendapatannya lebih dari $25.000, ada suami pendapatannya ini lebih kecil $25.000, ini lebih besar dari $25.000. Persis seperti soal tadi guys. Jadi N besarnya berapa? 500. Jumlahkan saja seluruh isi tabel ini 500 itu N besar. Jadi kalau kita lihat ditanya berapakah contoh yang A, peluang suami memiliki gaji kecil daripada 25.000. Ini suami kecil 25.000. Ini dia. Berarti 212 tambah 36, 248 dibagi dengan 500. Itu jawaban A. Nah, untuk jawaban B kita coba lihat guys. Kita lihat jawaban B. Sama saja konsepnya seperti yang telah kita bahas bersama. Jadi pengalaman-pengalaman baru dalam menyelesaikan soal ini
merupakan andalan kuliah Anda bersama saya. Oke, kita lihat guys. Jadi kalau kita lihat tadi tabel, contoh misalnya ada pasangan suami istri, tentu dibagi lagi subnya menjadi laki-laki, suami dan istri, pasangan orang nikah, ada 2 sub, suami dan istri, dan ada tingkat penghasilan tahunan antara kecil dari $25.000 dan besar dari $25.000. Jadi kalau kita lihat soal yang A tadi adalah suami yang bergaji kecil dari $25.000, 248 dibagi dengan 500. Jadi kita lengkapkan tabelnya seperti ini guys. Nah soal yang B katanya, berapakah peluang bahwa istri itu pendapatannya besar dari 25.000 US dengan syarat suami juga besar dari 25.000 US. Nah besar-besar mana dia guys? Ini dia. Besar-besar, ini dia 54. Ada 54 pasangan. Artinya 54 ini istrinya besar dari $25.000 dan suaminya juga besar dari $25. Jadi peluangnya tentu irisannya itu tentu 54/500. 54/500 dikali. Kenapa dikali? Seharusnya dibagi guys. Sama saja kalau kali tentu 500-nya di atas dibagi dengan jumlah total laki-laki yang berpenghasilan lebih dari 25.000 adalah 252. Berarti seharusnya 54/500 dibagi dengan ruang sampel 25/500 menurut matematik, kalau kali dibalikkan. Itu cerita anak SMP guys. Jangan sampai nak ngerti. Oke? Hasilnya adalah 54/252. Pengalaman soal yang ketiga. Jadi banyak pengalaman yang kita dapat dari tadi. Ada yang diberikan kata-kata given, ada yang soalnya dalam tabel, dan seterusnya. Oke, semakin dalam kita akan semakin lihat begitu kayanya model-model peluang untuk peluang bersyarat dan peluang saling bebas. Banyaknya pengalaman itu hanya bisa terjadi jika Anda paham, sering membaca buku. Nah, ini soal membuktikan. Nah, dalam matematik sering nih membuktikan, guys. Nah, ingat, kita lihat soal membuktikan. Kita gini. Andaikan A katanya adalah himpunan bagian B. Jadi kalau A himpunan bagian B, kita lihat. Suppose that A subset B. And Z katanya probability A besar dari 0 dan probability B besar dari 0. Tunjukkan bahwa peluang B bersyarat A itu 1 dan peluang A bersyarat B itu hasilnya adalah peluang A dibagi dengan peluang B. Ada 2 kata kunci guys yang perlu Anda lihat di sini adalah pertama, A itu adalah subset dari B. Jadi kalau A irisan B, di situ apa? Ya A itu sendiri. Oke, sekali lagi, kalau A menyatakan himpunan bagian dari B atau A subset dari B, maka otomatis kalau A irisan dengan B adalah A itu sendiri. Karena A itu merupakan subset dari B. Nah, kalau begitu kita akan buktikan. Peluang B bersyarat A, ini dia, menurut ilmunya adalah peluang B irisan A, ingat boleh peluang B irisan A, boleh peluang A irisan B, sama saja guys, tidak masalah. Pembaginya A. Nah ini yang saya katakan tadi. B bersyarat A, tentu A itu sendiri. Peluang A dibagi peluang A adalah 1. Terbukti yang pertama. Jadi pengalaman soal nomor 4. Semakin banyak pengalaman melihat berbagai bentuk contoh soal akan membuka cakrawala cara berpikir Anda. Oke guys, sekali lagi cara membuktikan definisi bersyarat. Apakah peluang B bersyarat A? Apakah peluang A bersyarat B? Terserah. Dibagi dengan peluang A. Nah ini yang saya katakan tadi.
B irisan A adalah peluang A itu sendiri. Kenapa guys? Karena dia adalah A subset dari B. Oke, sama dengan 1 terbukti. Lalu kita lihat berikutnya. Peluang A bersyarat B katanya adalah hasil bagi peluang A dibagi dengan peluang B. Menurut definisi, ini tadi tetap. Dan A bersyarat A irisan B, A lagi ingat. Nah, ini ingat dibagi peluang B. Bukti kedua. Jadi bukti yang mantap. Kita lihat contoh 283. Semakin banyak contoh soal yang saya berikan jenisnya, saya harap Anda semakin memiliki cakrawala dan semangat yang baik untuk belajar. Contoh berikutnya, ini bukan contoh latihan yang kita kerjakan, latihan di buku. Katanya gini, if A dan B, jika A dan B itu saling lepas, peristiwa saling lepas. Peristiwa saling lepas artinya irisannya tidak ada. Jadi peluang A irisan B-nya sama dengan kosong. Untuk PB besar dari 0. Tunjukkan peluang A bersyarat A gabung B sama dengan peluang A per peluang A tambah peluang B. Nah ingat, hukum penjumlahan. Ketika kita bicara hukum penjumlahan, peluang A gabung B, di mana A dan B itu saling lepas, tidak ada irisan, maka peluang A gabung B adalah peluang A tambah peluang B. Tidak ada irisan, karena irisannya 0. Nah, definisi dari A bersyarat A gabung B tentu menjadi peluang A irisan A gabung B dibagi dengan peluang A gabung B. Nah, ini operasi matematika De Morgan. Peluang A irisan A gabung peluang A irisan B. Ingat cara membuka ini guys. Sudah kita cek lagi teori pertama kita masuk sudah saya ajar. Bahwa peluang A irisan dengan A gabung B dapat disederhanakan menjadi A gabung A irisan A gabung dengan peluang A irisan B. A irisan A itu sendiri, sedangkan peluang A gabung B itu 0, berarti peluang A dibagi dengan peluang A tambah peluang B. Kenapa guys? Karena peluang A gabung B, kalau dia saling lepas dapat dicari dengan peluang A tambah peluang B. Terbukti yang kedua. Oke? Sifat dari perkalian ini, ingat entah apa namanya, lupa saya, entah asosiatif, entah apa, gabungan, terserahlah. Yang paling penting definisinya A irisan A gabung B itu dapat dibuka menjadi A irisan A gabung A irisan B. Kalau operasi matematikanya itu 3 dikali 4 tambah 2 sama dengan 3 kali 4 tambah 3 kali 2. Kalau matematik, kalau operasi bilangan guys. Kalau himpunan sama saja. Oke guys. A irisan A itu sendiri. Peluang A irisan B sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mutually exclusive event, artinya peristiwa saling lepas, itu irisannya tidak ada. Maka peluang irisannya 0. Contoh soal yang berikutnya. Semakin banyak contoh soal yang kita bahas, saya harap ini menjadi motivasi dan semangat Anda untuk terus belajar. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan guys. Di rumah saya sedang jam 5.30 guys. Minggu yang cerah, sore hari, letakkan kopi sama goreng pisang kalau bisa di rumah. Kalau di rumah saya nggak ada. Oke guys, kita lihat pengayaan berikutnya. Nah, ini pengarahan berikutnya. Jadi katanya gini, katanya. Andaikan kartu contoh 14, suppose card number 1 through 10. Artinya bahwa kita berikan nomor kartu itu 1 sampai 10. Lalu letakkan dalam topi, lalu dikocok atau diguncang. Maka satu dari kartu itu dipilih. Oke, katanya gitu. Jadi kita lihat bahwa yang ditanyanya apa? Katanya gini.
Nah, kartu katanya, jika diketahui nomor kartu yang terpilih itu paling sedikit 5, berapakah peluang bersyarat bahwa kartu itu adalah 10? Jadi di sini saudara lihat bahasa given tidak ada. Tapi katanya telah diketahui katanya kartu yang terpilih paling sedikit nomornya 5. Jadi kalau paling sedikit nomornya 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 peristiwa untuk peristiwa yang telah terpilih yang nomornya itu paling sedikit 5. Jadi konsep soalnya sederhana guys, ada kartu diberi nomor 1 sampai 10, dimasukkan dalam topi kartu tadi, diguncang atau dikocok katanya. Yang ditanya adalah berapakah peluang terpilihnya kartu nomor 10 jika diberikan kartu paling sedikit 5. Oke. Itu bahasa enaknya. Tapi kalau dalam soal ini tidak ada bahasa given. Katanya apa? Jika nomor kartu yang terpilih paling sedikit 5, maka katanya berapakah peluang bersyarat yang terpilih itu adalah nomor 10. Jadi katanya di sini ada 2 peristiwa, katanya peristiwa E merupakan peristiwa yang terpilih nomor 10, peristiwa F katanya adalah yang terpilih paling sedikit nomor 5. Jadi cara meletakkannya jangan terbalik, PE irisan F. Kenapa? Karena yang ditanya itu kartu 10 diberikan atau dengan syarat telah terpilih kartu paling sedikit 5. Jadi ruang sampelnya berapa dalam soal ini? Pasti 10. Berapa peluang? Sedangkan E irisan F berapa? E irisan F ya 10 itu sendiri. Ini kan peluang. Ingat, E bersyarat F artinya apa? Peluang E irisan F dibagi dengan peluang F. E irisan F apa? Peristiwa E beriris dengan F ya nomor 10 tadi. Karena peristiwa E adalah nomor 10, peristiwa F paling sedikit 5. Paling sedikit 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irisannya 10 itu sendiri. Karena ada irisannya 1, ya 10 itu sendiri. Berapa peluangnya? 1/10. Kenapa per 10? Ruang sampel 10. Kenapa 1? Eventnya titik sampelnya cuma 1. Dibagi peluang F. Berapa peluang F? 6/10. Kenapa 6/10? 10-nya ruang sampel, 6-nya adalah eventnya. Jadi hasilnya adalah 1/6. Oke guys, contoh soal yang sangat menarik. Lanjut, sebuah keluarga memiliki anak. Berapakah peluang bersyarat keduanya laki-laki diberikan paling sedikit satunya adalah laki-laki? Wah, ini dia. Sekarang menurut Iu titik sampelnya berapa di sini? Dalam keluarga itu ada 2 anak. 2 anak itu tentu laki-laki dan perempuan. Artinya titik sampelnya persis seperti melantunkan 2 dadu. Kalau 2 dadu, muka-muka, muka belakang. Kalau anak apa? Laki-laki, 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 perempuan, perempuan, laki-laki, dan perempuan-perempuan. Itu titik sampelnya guys. Oke, kita lihat penyelesaian lengkap dari soal ini guys. Jadi sekali lagi kalau disebutkan dalam keluarga ada 2 anak, tentu titik sampel dari ruang sampel yang terjadi tentu ada 4. Oke guys. Oke. Oh, belum. Oke, itu lewat dia. Enggak apa-apa. Enggak ada penyelesaian. Enggak apa-apa. Terputus. Oke, enggak apa-apa. Jadi walaupun terputus kita coba jawab sendiri. Jadi kalau begitu ruang sampelnya pastilah laki-laki, dua-duanya laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Yang kedua laki-laki perempuan.
yang ketiga perempuan laki-laki, yang keempat adalah perempuan-perempuan. Jadi kalau peristiwa A keduanya laki-laki tentu adalah laki-laki, dan yang paling sedikit, dan yang peristiwa, jika peristiwa E adalah keduanya laki-laki dan peristiwa F adalah paling sedikit satu laki-laki. Kalau paling sedikit satu laki-laki apa dia? Laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Jadi peristiwa A-nya itu ada satu titik sampelnya, yaitu laki-laki dan laki-laki. Sedangkan peristiwa B itu ada 3 titik sampelnya. Mana dia? Laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Oke, paling sedikit satu laki-laki. Jadi 1, 2, 0 tidak boleh. Jadi kalau begitu ada irisannya, ada apa itu? Kedua-duanya laki-laki. Jadi berapa peluangnya? Karena dia peluang A bersyarat B, tentu A irisan B adalah 1/4 dibagi dengan 3/4. Ada 1/3. Oke guys, contoh soal yang sangat mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjutkan guys, cerita berikutnya. Jadi semakin ke dalam, kita semakin bahas banyak contoh soal dengan harapan saudara termotivasi untuk belajar. Oke, ini kita lihat contoh berikutnya. 2 dadu digulingkan. Berapakah peluang? Paling sedikit 6 jika diberikan bahwa 2 mata dadu itu adalah berbeda. Oke guys, jadi yang pertama kita lihat guys, ada 2 peristiwa di sini. Yang pertama peristiwa yang ditanyanya adalah peristiwa list 1, paling sedikit 1 itu adalah 6. Jadi paling sedikit 1, 6 artinya di mata dadu dari 2 lantunan, dari 2 dadu dilantunkan itu paling sedikit muncul mata dadu 6. Apa dia guys? Ada 1, 6, 2, 6 dan seterusnya ada 6, 6. 6, 6, 2 boleh karena paling sedikit 1, 2 boleh. 3 mungkin tidak mungkin 3 karena dadunya 2 kali. Nah, yang ditanyanya adalah berapakah peluang paling sedikit mata dadu 6 itu, paling sedikit mata dadu 6 itu jika 2 phase itu berbeda. Nah, kalau berbeda tentu peristiwa B 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Jadi kalau A irisan B, peluang A bersyarat B tentu adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Ingat ruang sampelnya 36. Karena peluangnya, karena ruang sampelnya adalah pelantunan dari titik dadu, mata 2 mata dadu yang dilantunkan dari 2 dadu. Oke. Irisannya apa? Ya 6 itu sendiri, maka ada 1/36 dibagi dengan peluang B. B berapa? 6/36 atau kali 36/6 sama dengan 1/6. Oke guys? Contoh soal yang berikutnya. Jadi saya hanya berpesan bahwa di sini cerita peluang bersyarat ini intinya adalah you mengenal seperti apa peluang peristiwa. Seperti apa peristiwanya. Kita sudah lihat tadi berbagai macam contoh soal sampai membuktikan rumus bagaimana dalam bentuk tabel. Kita sudah lihat berbagai macam contoh soal. Yang paling penting you adalah mengerti konsep peluang dengan baik. Karena kunci dari memahami cerita peluang bersyarat, you harus ngerti konsep peluang. Sedangkan rumusnya itu aja. Kalau peluang A bersyarat B katanya, A irisan B dibagi dengan peluang B. Jadi kalau peluang A irisan B tinggal lihat saja mana yang sama, mana yang beririsan. Oke, tidak ada yang susah. Nah, kita lanjut. Nah, tadi bersyarat atau conditional. Sekarang independen, saling bebas. Katanya gini, to solve that A and B are independent, it suffices to prove just one of the following. Katanya jika salah satu saja memenuhi,
konsep ini, maka peristiwa A dan B itu adalah saling bebas atau independen. Mungkin peluang A bersyarat B sama dengan peluang A, mungkin peluang B bersyarat A sama dengan peluang B, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Salah satunya berhasil ditunjukkan, maka dia adalah A dan B saling bebas. Contoh misalnya, dalam setumpuk kartu ada 52 kartu, katanya jika peristiwa E itu adalah memilih kartu as, ingat as itu ada 4, oke? Dan F itu adalah peristiwa speed, speed itu ada 13, maka katanya E dan F itu independen. Apakah betul atau tidak? Kita cek. Peluang A irisan F dalam as ada speed, dalam speed ada as, maka peluangnya irisannya adalah 1. Oke, dalam 4 as itu ada 1 yang speed, maka irisan peluang E dan F itu 1. Berapa peluangnya? 1/52. Kenapa per 52? Ruang sampelnya adalah 52 kartu. Maka E irisan F, ingat kalau ada EF gini dalam sebuah buku disebut irisan. Dalam penulisan buku lain pakai tanda irisan, dalam penulisan buku lain cukup EF saja. Maka dia 1/52. Peluang E-nya 4/52, peluang E-nya tadi as, asnya itu 4/52, speed F 13/52. Oleh sebab itu, peluang E dikali peluang F 1/52 dan peluang EF tadi 1/52. Karena hasilnya peluang irisan ini sama dengan hasil kali, maka dikatakan peristiwa E dan peristiwa F adalah saling bebas. Contoh berikut. 2 koin dilantunkan. Pasti ada 4 outcomes. Ingat yang dimaksud dengan outcome itu ruang sampel. Apa yang 4 itu? Muka-muka, HH, muka belakang, HT, belakang muka, TH, belakang-belakang, TT. Oke, katanya begini. Jika E peristiwa pertama adalah H dan F adalah yang keduanya adalah ekor, ingat peristiwa A, peristiwa E itu adalah yang pertama H, tentu yang pertama H itu adalah HH dan HT, sedangkan F yang keduanya itu adalah T, tentu HT dan TT. Adakah irisannya? Ada. Mana irisannya HH? Di sini ada, irisannya HT, maaf, HT. Irisannya 1/4. Jadi peluang H irisan T atau peluang E irisan F adalah 1/4, yaitu HT sendiri, sama hasilnya dengan peluang E setengah dikali dengan peluang F setengah. Setengah kali setengah 1/4. Jadi kalau begitu, karena peluang E irisan F sama dengan peluang E dikali peluang F, maka kasus peristiwa E dan F dalam contoh soal ini adalah saling bebas karena hasilnya sama. Oke, merupakan pengalaman yang berharga tentang peristiwa independen. Jadi sekali lagi saya selalu menyatakan bahwa fokus kepada contoh soal dan saudara akan memahami dengan baik. Nah ini juga, ini mudah nih katanya. Ada kemampuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam mengikuti tes. Pas itu lulus, fail itu gagal. Jadi ada 24 orang male itu lulus dan ada 36 orang female itu lulus, ada 16 orang male gagal dan ada female 24 orang dia itu gagal. Jadi jumlah yang lulus 60, jumlah yang gagal 40, jumlah male itu 40, jumlah female 60, ruang sampelnya 100. Jadi pertanyaannya katanya, coba buktikan apakah A dan M itu independen. Cara buktikannya mudah saja. Peluang A irisan M. Berapa A irisan M? 24/100. Peluang A-nya berapa?
Peluang A-nya 60/100. Peluang M-nya berapa? M 40/100. Jadi karena 24/100 sama dengan 60/100 kali 40/100, maka A dan M dianggap peristiwa independen. Sangat mudah sekali guys, sangat mudah sekali. Merupakan penghargaan, merupakan pengalaman yang luar biasa, perkuliahan seperti ini. Kita lihat di sini tadi contohnya, ini tadi dia PA irisan M ternyata juga dia independen karena hasil kalinya sama dengan irisan. Yang soal B juga dia merupakan independen. Jadi kalau begitu, apa yang telah kita lakukan perkuliahan dengan sistem ini guys? Tidak ada alasan lagi untuk you menyatakan kurang mengerti atau tidak mengerti. Karena saya sebagai pengajar selalu maksimal dalam menyelesaikan, memberikan model-model soal yang bervariasi yang mungkin akan keluar dalam beberapa tes-tes ke depannya. Nah, tidak mungkin dalam waktu yang terbatas ini saya mengeluarkan contoh soal yang seluruhnya bervariasi. Buku telah saya kirim, banyak buku yang saya berikan dalam kelas ini, dalam file PDF di grup kita. Bandingkan, pahami dengan teori yang saya berikan dengan contoh-contoh soal atau soal-soal yang ada yang diberikan dalam buku tersebut. Nah, kita berikan tugas guys. Ada 2 tugas yang harus you selesaikan. Tapi saya akan pandu dengan baik guys. Ada 2 tugas yang harus you selesaikan dengan baik. Yang pertama soalnya cukup menantang. Ini dia kita lihat. Katanya begini. Ada peristiwa kelas. Ada freshman, ada sophomore. Dan ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Katanya gini, dalam soal dikatakan ada 4 orang laki-laki yang termasuk ke dalam freshman. Dan ada 6 laki-laki yang sophomore. Ini dia, ada 6. Dan ada 6 perempuan yang freshman. Ada 6 perempuan yang freshman girls. Nah sekarang pertanyaannya katanya, berapakah jumlah perempuan dia sophomore, sehingga soal tersebut katanya independen antara seks, jenis kelamin, dan kelas. Jenis kelamin atau seks tadi ada laki-laki perempuan, sedangkan kelas tadi adalah freshman, dan sophomore. Jadi kalau begitu caranya bagaimana cara penyelesaian soal? Coba lihat. Buat dalam tabel seperti yang saya selalu arahkan. 4 menurut soal tadi ada laki-laki freshman dan ada 6 laki-laki sophomore, jumlahnya 10 yang laki-laki dan ada 6 perempuan. Dan untuk X, nah X ini yang akan kita cari guys. X akan kita cari. Berapakah X sehingga menyebabkan dia itu menjadi independen antara peristiwa seks atau jenis kelamin dan peristiwa kelas. Caranya mudah guys. Ambil salah satunya. Apakah girls dan freshman? Ingat girls ini merupakan simbol dari jenis kelamin dan freshman itu merupakan simbol dari kelas. Kita akan tunjukkan apakah dia ini saling independen. Maka salah satu syarat independen, peluang irisan antara girls dan freshman tadi adalah peluang wanita atau perempuan dikali dengan peluang freshman. Berapa peluangnya? Tentu peristiwa. Mana ada peristiwanya girls dan freshman itu 6. Berapa ruang sampel? Nih dari ruang sampelnya X tambah 16. Dari mana kita tahu X tambah 16? Di sini laki-laki ada 10, perempuan 6 tambah X, jumlah seluruhnya adalah 16 tambah X. Begitu juga dengan freshman dan sophomore, X tambah 16. Maka jumlah, ingat konsep peluang selalu saya menyatakan peristiwanya ada 6, ruang sampelnya X tambah 16. Peluang perempuan, berapa perempuan tadi? Nih jumlah perempuan nih 6 tambah X. 6 tambah X dibagi X tambah 16 dikali peluang freshman, mana freshman?
10 dibagi dengan X tambah 16. Nah, you kerjakan ini secara matematis biasa. You selesaikan matematis ini sehingga you mendapatkan nilai X. Dan ini contoh soal yang paling baik yang saya lihat merupakan kombinasi antara penyelesaian statistik dan penyelesaian aljabar biasa. Ini soal yang sangat menarik, guys. Jadi, you kerjakan 6 per X tambah 16 sama dengan 6 tambah X per X tambah 16 kali 10 tambah per X tambah 16. Ingat, maksud dari 6 tambah X per X tambah 16 adalah peluang perempuan. Peluang perempuan mana dia? Jumlah perempuan itu 6 tambah X nih. Dan ruang sampelnya berapa? X tambah 16 nih. Kenapa ini? Karena ini rumus independen. Karena dalam soal dikatakan katanya berapa katanya? If sex and class are to be independent when a student is selected random. Katanya kita harus how many sophomore girls must be present if sex. Jadi kita meminta jumlah berapakah nilai X sehingga mengakibatkan soal ini menjadi soal yang independen. Ambil salah satu perempuan perwakilan dari jenis kelamin dan ambil freshman sebagai perwakilan dari kelas. You jalankan operasi matematik independen, lalu you dapat persamaan yang paling sederhana menurut saya, you akan dapatkan nilai X. Kalau you tidak bisa mendapat nilai X, nah, jangan ngambil kelas teori probabilitas. Nah, contoh yang maksud soal yang kedua. Soal yang kedua, kita berikan soal yang kedua. Soalnya cukup mudah. Sangat mudah sekali soalnya. Ada 2 soal yang harus dibahas dan sangat mudah soalnya. Oke, soal terakhir. Wah, ini jelas sekali soalnya. Ada di sini masalah treatment orang penghisap narkoba dan pendidikannya 10 tahun atau lebih, 9 tahun dan lebih. Ada nilainya 10% atau 0,10 orang yang di treatment terkena status drugs. Oke. Ini dan jumlahnya ini 40 itu untuk pendidikan di atas 10 tahun, di bawah 9 tahun. Tabel seperti ini telah berulang-ulang kita bahas, guys. Dan jika peristiwa A adalah 10 tahun atau lebih di kaset, berarti peristiwa A itu ini dia 0,40. Dan peristiwa B adalah convected with 2 year oke, ini dah convected 0,37. Ini B. Jadi yang ditanya adalah berapa peluang A, berapa peluang B dan seterusnya. Oke, guys, saya rasa cari semuanya untuk soal F dan G, perhatikan konsep De Morgan yang kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi kalau begitu, tidak ada yang tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas 2 ini. Saya hanya selalu berdoa semoga perkuliahan di musim pandemi ini dengan konsep-konsep perkuliahan yang selalu saya pertekankan, selalu saya pertajam contoh soal, di mana maksud saya adalah hanya ingin membawa kepada kita semua untuk lebih tajam dalam membaca buku. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan pada kelas ini bahwa semakin banyak you melihat buku dan semakin you bandingkan dengan perkuliahan yang kita jalankan, maka akan memberikan semangat bagi Anda semua untuk selalu menyelesaikan soal-soal ini dengan baik. Oke, saya rasa cukup pertemuan kuliah ini. Di rumah saya sudah hampir maghrib. Semoga kita semua sukses dalam perkuliahan dan Anda sukses dalam memahami ilmu pengetahuan yang saya berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.